Kegiatan beliau pertama dosen tetap PNS di IAIN Samarinda, kemarin baru dilantik ya Ustadz, selamat ya Ustadz. Terus yang kedua Imam Masjidil Al-Ma'ruf Samarinda. Terus ada pengajar di Pesantren Salsabila Samarinda, terus pengisi pengajian dan kajian. Jadi beliau ini aktif sekali di pengisi kajian ya dan pengajian. Terus pendidikan beliau S1 di Jengkok 1989 sampai 1995, ada MD Al-Muawanah 6 tahun ya, 1990 sampai 1996. Terus ada MTSI Yapin Kartasemaya 1995 sampai 1998. Terus itu Ponpes Nadwatuh Tulab Kartasemaya juga 1997 sampai 1998, MIMTS MA Ponpes Lirboyo Kediri 1998 sampai 2007, terus Tahfiz Madrasah Moratil Quran Liboyo Kediri 2004 sampai 2007, S1-nya Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo Mesir 2008 sampai 2012, beliau ambil MC-nya di situ, IPK-nya 3,53, cum laude, alhamdulillah. Terus lanjut ke S2 beliau di IAIN Samarinda ya Ustaz, hukum keluarga ya Ustaz. Nah, oke. Ya. Terus banyak pengalaman. Beliau seorang pengajar ya, kebanyakan mengajar. Jadi beliau ini memang ilmu passionnya di dunia ngajar. Pertama mengajar di SMP, SMA, SMK, YPM di Ponorogo, Kutai Kartanegara 2013-2019, mengajar di Ponpes Darul Sakinah L2 Kubar 2013-2019, dosen di kampus Bahasa Arab Mahad Al-Hasan bin Ali Samarinda 2013-2015, terus mengajar di MA Al-Ukhwah Samarinda 2015, terus mengajar di SMK plus Melati Samarinda 2014 sampai 2015, terus selebihnya beliau menjadi dosen PNS yang baru saja dilantik di Fakultas Syariah IAIN Samarinda ya Ustaz. Nanti saya akan share lagi organisasi beliau karena banyak sekali. Kalau saya sebutkan semua, sepertinya Ustadznya juga tidak sabar lagi untuk menyampaikan materi ya. Mari kita dengarkan bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Syakur LCMH terkait dengan peran zakat dalam stabilitas perekonomian Muslim di masa pandemi COVID-19. Bagi Anda yang langsung bertanya, silahkan langsung tulis pertanyaan teman-teman di chat Zoom ya. Terima kasih, silakan Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad faddalana bis-zakah allati qad wa'adana fiha fawaida katsiratan jalilah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sa'adat al-afadil ulama'an al-kurama wa asatidhan al-a'izza hadratan mukarramin wal muhtaramin, yang saya hormati dan saya muliakan Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Maisarah Rahmi Hasan LCMA PhD, yang tidak lain adalah senior saya di Mesir, juga senior di IAIN Samarinda. Kemudian moderator kita yang luar biasa, Ibu Yanti, bukan LC ya Bu, SMH, yang mengantarkan dan mengatur jalannya kajian dan diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini. Kemudian di sini juga ada Mas Novan Halim. Wah, luar biasa. Ini mudah-mudahan kehadiran beliau di sini bisa menyemarakkan kajian kita dan diskusi kita pada siang hari ini, serta rekan-rekan sekalian aktivis kajian ekonomi syariah, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum saya mulai, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya di sini sifatnya sharing ilmu yang saya dapatkan dari hasil pendidikan saya, sehingga kalau nanti ada dalam pemaparan saya ada yang penting untuk kita diskusikan, ada yang kurang sepakat, ada yang kurang setuju, silahkan. Karena kita sifatnya adalah mungkin apa yang saya ketahui, mungkin rekan-rekan sekalian ada yang belum tahu. Sebaliknya, ada juga yang rekan-rekan sudah ketahui, saya belum tahu. Jadi bukan berarti saya yang paling bisa, tapi ini karena menjalankan amanah dan tugas saja. Kemudian poin yang kedua, saya dalam posisi tugas imam di Masjid Al-Ma'ruf. Sekarang juga saya lagi ada di Masjid Al-Ma'ruf. Maka insya Allah mungkin kajian kita ini dibatasi sampai azan asar ya. Azan asar. Karena pas azan asar saya harus bertugas di jalan. Waktu kurang lebih 1 jam ke depan untuk kita melakukan kajian dan diskusi. Baik, kemudian untuk lebih efektifnya, saya akan menyampaikan melalui PowerPoint yang sudah saya susun dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin Bu Yanti bisa men-share share screen-nya, Bu. Saya sudah kirimkan di WA tadi. Saya kok share ini kok tidak bisa ini di laptop ini. Di laptop ya. Sebentar ya, Ustaz. Tadi ada juga udah kirim ke partisipan screen sharing. Itu berarti Ibu tidak memperbolehkan ini. Berarti hanya host saja ini yang bisa ini. Oke ya, hostnya aja nih, Ibu Masyarah Rahmi Hasan. Mungkin bisa di-share, Cek. Okay. Saya kirim juga tadi filenya ke Cek. Mungkin sembari menunggu, Ustaz. Ya, baik. Ya, saya sampaikan. Yang pertama, perlu kita sama-sama ketahui adalah tentang bagaimana karakter dari COVID-19 ini ya. Dan ini sudah kita sama-sama pahami bersama, mulai dari apa definisinya, kemudian bagaimana bagian yang paling diserang oleh COVID-19 ini, kemudian kapan pertama kali ditemukan. Ada yang menyebutkan dalam data Kompas di tanggal 18 Maret 2020, katanya ditemukan COVID-19 ini pertama kali di 17 November 2019 pada seorang pasien berusia 55 tahun di Wuhan. Meskipun ini juga kemudian masih terjadi silang pendapat di kalangan para peneliti. Kemudian apa saja yang terdampak dari COVID-19 ini? Gambar saya terlihat tidak, Ibu? Terlihat ya? PPT-nya ya, Ustaz? Bukan gambar saya, gambar orang. Kelihatan? Ya, kelihatan. Oh ya, sudah. Nanti PPT-nya itu mungkin Ibu nggak bisa kirim? Nggak bisa, Ustaz. Dan sebentar, saya lagi koordinasi dengan apa nih? Admin. Silakan, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Apa saja yang terdampak dari COVID-19 ini bisa dikatakan seluruh sendi kehidupan kita ini terdampak. Yang pertama kesehatan. Yang pertama jelas kelihatan. Buat apa kelihatan? Data hari ini yang saya ambil dari detik.com. Ya apa-apa juga kamu ini. Kasus positifnya sudah menembus angka 14.749. Meninggal dunia sudah tembus angka 1.007 meninggal dunia. Bahkan banyak yang mengatakan itu yang meninggal ketika sudah dinyatakan positif, tetapi yang masih status ODP dan PDP bisa jadi lebih banyak lagi. Karena kalau yang dikatakan atau dicantumkan data meninggal dunia ini yang positifnya saja, berarti itu baru sepertiga. Karena kita ada ODP, ada PDP, ada yang positif. Nah ini yang ODP dan PDP bisa jadi lebih banyak lagi yang meninggal, tapi belum dicantumkan dalam data. Seluruh dunia bahkan sudah menembus angka 4 juta sekarang yang positif. Dengan angka kematian 286.513.
Itu data di Detikcom ini ya. Kemudian yang kedua adalah sisi ibadah. Ibadah juga demikian. Di Indonesia ada banyak himbauan dan seruan dari MUI dan pemerintah baik pusat maupun daerah ataupun juga kabupaten kota untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing. Sehingga jelas Ramadan tahun ini tidak sesemarak Ramadan-Ramadan sebelumnya. Tapi ada satu hal yang penting untuk saya sampaikan, bahwa memang dalam hal seperti ini kita tidak boleh terpancing dengan isu-isu. Ada isu yang mengatakan bahwa hanya di Indonesia saja sholat berjamaah disuruh di rumah, sholat taraweh disuruh di rumah. Sementara di negara-negara non-muslim seperti Jerman, malah katanya sholat berjamaah 5 waktu. Nah, itu setelah melalui proses penelusuran, saya temukan banyak data bahwa azan yang dikumandangkan di Jerman itu hanya sekedar azan saja. Hanya azan saja. Itu pun 1 kali dalam 1 hari. Bisa di sore hari, pun alasan utamanya adalah untuk solidaritas, sekaligus untuk dukungan bagi garda terdepan para perawat dan tenaga medis yang ada di Jerman. Tapi untuk sholat berjamaahnya, sholat Jumatnya, semuanya tidak ada di masjid-masjid di Jerman itu. Semuanya di rumah. Tidak hanya di Jerman, di Belanda pun juga sama. Kemudian di Arab Saudi juga sama. Saya punya teman yang bekerja di hotel yang pas di depan pelataran Masjid Nabawi. Itu saya tanyakan langsung, apakah di Masjid Nabawi itu buka? Oh tidak, katanya, tutup. Tapi kalau sekarang Masjidil Haram tarawih dilaksanakan, itu pun hanya orang yang terbatas sekali, ya, Masjidil Haram itu. Sementara masjid-masjid lainnya masih banyak yang tutup. Tapi untuk beberapa hari kemarin itu sudah mulai dilonggarkan. Jelas ibadah ini sangat terdampak sekali. Tetapi jangan khawatir untuk rekan-rekan sekalian, ada salah satu busyra, kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Ketika ada seseorang dia melakukan perjalanan atau dalam kondisi sakit, sehingga dia terhalang untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang biasanya dia kerjakan. Salat tarawih dia biasanya di masjid, salat Jumat biasanya dikerjakan, sekarang diganti dengan zuhur. Kemudian iktikaf biasanya kita kerjakan sama di 10 malam terakhir Ramadan, nanti malam itu 21. Itu ketika kita sudah biasa mengerjakan itu, akan tetapi terhenti di Ramadan tahun ini karena faktor Covid ini, jangan khawatir, kita akan tetap mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah tersebut karena kita biasanya mengerjakan itu. Itu adalah busyra, kabar gembira dari baginda Muhammad SAW untuk kita semua. Dan tentang masalah ibadah ini, kita di sini juga penting untuk memaksimalkan peran Masjidil Bait. Ada masjid rumah. Rasul punya masjid rumah, seperti disebutkan dalam hadis dari Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah juga. Kemudian sahabat Abu Bakar juga punya masjid rumah. Itu tempat yang beliau khususkan untuk ibadah di dalam rumah. Kemudian sahabat Malik juga demikian. Ulama-ulama salaf juga demikian. Mereka punya namanya Masjidil Bait. Ini juga sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Ittakhidhu al-masajida fi durikum. Bikinlah masjid-masjid di rumah-rumah kalian. Nah ini sebagian mengartikan itu masjid-masjid di perkampungan, tapi banyak juga yang mengartikan itu masjid di rumah masing-masing. Jadi jelas ibadah juga terdampak. Yang ketiga, faktor pendidikan. Ini juga sangat terdampak sekali. Banyak di antara kita yang menyatakan kuliah online itu tidak seefektif ketika kita tatap muka. Betul. Tetapi yang patut dicatat, bahwa dengan adanya COVID-19 ini, juga ternyata menimbulkan dan memunculkan banyak ide-ide kreatif kajian-kajian. Dulu seingat saya, ketika belum ada COVID ini, kajian-kajian online semacam ini sedikit sekali. Sehingga manfaat yang dirasakan mungkin hanya orang-orang yang hadir saja, dalam lingkungan yang terbatas. Tapi sekarang dengan online, akhirnya dari mana-mana, lintas kampus, lintas daerah, bahkan lintas
keahlian dan lintas kecenderungan jurusan pendidikan. Ini sesuatu yang perlu memberikan. Maka dalam hal ini, meskipun memang kita akui tidak bisa seefektif dengan seperti tatap muka, tapi ada kaidah yang menyatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita raih dengan maksimal, dengan utuh, maka tidak boleh juga kita tinggalkan seluruhnya. Ya paling tidak adalah mungkin 60%, 70% yang kita dapatkan manfaat dari pendidikan online itu. Kemudian ekonomi. Ekonomi ini termasuk yang sangat terdampak sekali. Bahkan dari data-data saya temukan khususnya untuk Indonesia, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2020 ini hanya 2,97%. Jauh meleset dari target yaitu 5% ke atas. Yang kedua, ada proyeksi tambahan 3,78 juta orang miskin. Hampir 4 juta. Itu tambahannya. Tambahan orang miskin karena dampak dari COVID. Kemudian ada proyeksi tambahan pengangguran. 5,23 juta orang. Tambahan pengangguran. Karena faktor PHK dan seterusnya. Kemudian menurunnya daya beli masyarakat. Menurunnya produksi pangan, termasuk yang panen-panen, kemudian yang bertani dan seterusnya. Kemudian juga kenaikan harga barang. Ini termasuk economic shock yang terjadi di Indonesia. Jadi jelas sekali faktor ekonomi sangat terdampak. Kemudian sosial masyarakat juga sangat terdampak. Ada social distancing dan ada physical distancing. Saya biasanya sering berkumpul dengan teman-teman, sharing diskusi di STMJ dan seterusnya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Warung-warung sekarang kursi-kursinya disimpan semuanya. Nah, itu termasuk sosial masyarakat. Dengan tangga kanan kiri juga kalau dulu mungkin masih sering kita kadang ngobrol dan seterusnya. Sekarang paling ketemu di masjid say hello, tidak pakai salaman dan seterusnya. Ini juga sangat terdampak. Ini hal-hal yang jelas sekali terdampak oleh COVID-19. Baik, sekarang khusus mengenai zakat. Peranan zakat dalam stabilitas perekonomian umat Islam di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Alhamdulillah, dalam hal ini MUI telah bergerak cepat, yaitu dengan menerbitkan Fatwa MUI nomor 23 tahun 2020. Yang ada 4 poin utama di situ dicantumkan. Pertama, boleh memanfaatkan harta zakat untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19. Jadi harta zakat boleh untuk penanganan COVID-19. Melalui instrumen apa? Asnaf yang mana? Nah, nanti kita bahas. Mana asnaf yang dipakai sebagai alasan MUI di poin yang pertama ini. Yang kedua, Ustaz, waktunya, Ustaz Cakur, waktunya Ustaz 3 menit ya, lagi 10 menit. Habis itu nyambung lagi kan? Kita mungkin ada, kalau kita tanya dulu kalau ada pertanyaan boleh. Siap. Yang kedua, zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat tanpa menunggu haul, asal sudah mencapai nisab. Nah, jadi yang penting sudah mencapai nisab, meskipun belum haul, tidak apa-apa, disalurkan. Ini termasuk ijtihad MUI. Kemudian zakat fitri boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadan. Nah, kemudian kebutuhan penanggulangan dampak wabah COVID-19 yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat bisa diperoleh melalui infak, sedekah, dan sumbangan halal yang lainnya. Ini salah satu peranan MUI ya dalam pemanfaatan zakat sebagai bentuk penanggulangan COVID-19. Kemudian sekarang bagian yang paling inti, mengapa zakat? Kenapa tidak faktor dan sektor yang lain seperti contohnya pajak umpamanya? Nah, pajak sudah memiliki alokasi masing-masing. Oleh karena itu, yang dirasakan oleh kita, pemerintah sebenarnya menganggarkan kurang lebih 405 triliun ya untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19 ini. Nah, sekarang kenapa zakat? Satu, zakat itu adalah ibadah wajib. Nah, sehingga masyarakat ketika mereka mengetahui ini adalah ibadah wajib, maka insya Allah mereka akan punya greget, akan punya tanggung jawab yang besar untuk menunaikan. Dan zakat ini memiliki 2 dimensi. Satu dimensi vertikal, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah.
Yang kedua, dia adalah dimensi horizontal. Dia dimensinya murakkab, 2 sekaligus. Kemudian potensi zakat, seperti disebutkan oleh Forum Zakat, untuk masyarakat Indonesia, potensi zakat, kalau seumpamanya orang-orang sadar mengumpulkan zakat, itu mencapai angka 500 triliun. 500 triliun, bayangkan. Bahkan lebih banyak, lebih besar dibandingkan uang yang disediakan oleh pemerintah dalam penanggulangan COVID ini. Mereka 405 triliun. Kalau kita 500 triliun, itu potensinya tapi untuk realnya belum lagi. Kemudian perluasan makna fisabilillah. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi. Fatwa MUI kenapa membolehkan menggunakan zakat untuk penanganan COVID-19 ini dengan instrumen perluasan makna fisabilillah. Kalau kita kaji di dalam bab zakat, di antara 8 asnaf, fisabilillah itu yang banyak mengalami perbedaan pendapat para ulama. Paling tidak ada 3. Yang pertama, yaitu fisabilillah dimaknai al-ghazi fisabilillah. Mereka-mereka yang berperang di jalan Allah. Gitu. Kalau ini sepakat, boleh ini. Yang kedua, yaitu sabilillah dimaknai sabilil khair, yaitu jalan-jalan kebaikan. Sisi-sisi kebaikan, bangun masjid, bangun madrasah, termasuk menyantuni anak yatim, termasuk juga meringankan beban orang yang sakit dan seterusnya. Itu bisa wujuhul khair. Ini disampaikan oleh Imam Muqaffal, kemudian didukung oleh Imam An-Naisaburi, kemudian ada juga Imam Ar-Razi, kemudian juga ada Syekh Shaltut, kemudian Syekh Hasan Al-Makhluf dari Mesir. Itu boleh. Kemudian yang ketiga, ini pendapat yang tengah-tengah, disampaikan oleh Syekh Suqardawi dalam kitab Fisabilillah itu dimaknai harus individu yang punya jasa dalam pengembangan Islam. Jadi bukan bukan kepada lembaga-lembaga, bukan madrasah, masjid, bukan, tapi harus individu-individu. Dan ini yang banyak mendapatkan respon baik dari para pegiat zakat. Kemudian yang terakhir, zakat bisa mengurangi pajak. Ini ada di undang-undang kita tentang masalah zakat itu, PP nomor 60 tahun 2010 zakatnya, tapi di sisi aturan sebagai warga negara mereka juga bisa melaksanakan dengan membayar pajak. Nah, ini akan tetapi saya pernah melakukan survei kecilan, banyak orang yang belum tahu tentang PP nomor 60 tahun 2010 yang menyatakan bahwa zakat bisa mengurangi kewajiban pajak. Nah, ini seharusnya bisa kita sosialisasikan lebih lanjut. Nah, kemudian yang poin yang paling terakhir, ya, kendala yang pertama ada kurangnya pengetahuan. Ada kurangnya pengetahuan. Nah, terbukti, mohon maaf, banyak teman-teman yang hampir setiap hari ada saja 1-2 yang bertanya mengenai masalah zakat. Baik itu zakat emas, zakat uang, zakat tabungan, ataupun lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran. Banyak orang yang tahu ilmunya, paham, tapi kesadarannya kurang. Yang ketiga, social distancing. Sekarang banyak orang yang tidak keluar rumah, terutama di daerah-daerah merah ya, untuk membayar zakat. Nah, solusinya sekarang bisa lewat transfer. Dan itu juga sah, zakat kita sah. Niatnya kapan? Saat kita transfer itu kita niati nawaitu an ukhrij zakat fitri, kalau zakat fitri, atau zakat mal, zakat tijarah, bisa saat itu. Kemudian yang keempat, kondisi ekonomi. Nah, sekarang banyak orang yang jatuh dalam kondisi miskin, maka otomatis akan mengurangi juga orang-orang yang terkena kewajiban zakat. Dan ini poin yang apa yang bisa dilakukan dengan zakat. Satu, al-qardul hasan, kita memberikan hutang atau pinjaman yang tidak berbunga. Kemudian yang kedua, zakat produktif. Makanya memang dalam berikan zakat ini bagusnya dipilah-pilah. Mana orang yang betul-betul sudah tidak mampu bekerja, maka dia dikasih yang makanan umpamanya, atau uang yang memang sifatnya konsumtif. Tapi kalau yang masih bisa bekerja, maka dan dia punya skill umpamanya, maka bagus dia dikasih alat-alat atau fasilitas untuk berdagang, contohnya rombong dan seterusnya. Itu juga bisa pakai zakat produktif. Kemudian bantu pemerintah dalam penanganan dampak COVID-19 dengan berikan bantuan, sebagian dikasihkan bisa. Kemudian bantuan sosial, bansos juga bisa. Kalau kita menggunakan pendapat yang menyatakan sabilillah dimaknai wujuhul khair, itu bisa.
Dan ini yang ternyata yang insya Allah untuk posisi dan kondisi semacam ini sangat pas untuk kita terapkan. Kesimpulannya, zakat memang memiliki peranan yang sangat luar biasa dalam penanggulangan dan penanganan COVID-19, terutama di faktor ekonomi. Tidak hanya lewat fuqara masakin, tapi juga terutama dengan perluasan makna fi sabilillah. Perluasan makna fi sabilillah. Wallahu a'lam. Oke, baik. Baik, Ustaz. Mungkin cukup untuk pemaparannya, Ustaz, dan ini juga udah ada beberapa pertanyaan nih lewat chat Zoom. Saya bacakan ya, Ustaz ya. Ya, siap satu-satu, Ibu. Oke, satu-satu. Pertama itu mungkin nanti pertama, zakat mal untuk para pedagang yang terkena imbas dari COVID-19 tetap nasabahnya sudah mencukupi, apakah tetap harus membayar zakat? Gimana tuh, Ustaz? Ya, baik. Bukan nasabah ya, tapi nisab. Nisab. Yes, nisab. Nasabnya maksudnya tetap. Jadi zakat mal untuk para pedagang yang terkena imbas dari COVID-19 tetap nasabnya sudah mencukupi, apakah tetap harus membayar zakat? Dari Trianu Ramadhani, Ustaz. Ya, baik. Dalam masalah zakat, ada namanya syarat-syarat wajib. Ada syarat-syarat wajib. Di antara syarat wajib dalam tijarah adalah sudah tercukupi nisab dan haul. Nah, nisab zakat tijarah itu berapa? Nisab zakat tijarah itu berstandar ada nisabnya emas. Nisabnya emas. Nisab emas berapa? Sebenarnya terjadi perbedaan pandangan para ulama, tetapi insya Allah posisi yang tengah-tengah, tidak terlalu rendah, juga tidak terlalu tinggi, yaitu 85 gram emas. Itu nisab emas yang menjadi standar dalam tijarah. Maka bagaimana kalau orang terdampak sehingga perdagangannya biasanya dia untungnya miliaran atau untungnya ratusan juta, tetapi tidak sampai itu, hanya saja nisabnya tetap tercapai, yaitu seharga kurang lebih 85 gram emas tadi. Andai sekarang itu emas 500.000 umpama ya, saya tidak tahu betul emasnya, soalnya istri saya hanya punya satu emas saja, emas sakur katanya. 700-an lebih Ustaz harganya. Nah, 700 lebih. Umpama 700 dikali 85, berapa sudah itu? Nah, kalau sudah mencapai nilai itu dalam rupiah, maka dia tetap terkena kewajiban zakat. Tetap terkena kewajiban zakat. Dan cara penghitungan zakat tijarah itu bukan hanya keuntungan, tetapi keuntungan ditotalkan dengan barang-barang yang masih ada, yang belum terjual. Momennya barang-barangnya masih ada apa? Beras dan seterusnya. Ya dihitung. Beras itu harga standarnya berapa? Dihitung di total semua. Nah, ketika total antara laba keuntungan dengan barang-barang yang masih ada, komoditas yang masih ada, mencapai angka kurang lebih seharga emas 85 gram tadi, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Meskipun tadi dia sebenarnya terdampak oleh COVID. Artinya penjualan menurun dan seterusnya. Tapi itu dia masih mencapai angka minimal untuk mengeluarkan zakat fitri. Untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat tijarah. Dan ini tidak hanya yang seperti itu, yang mungkin di angka stagnan. Ada COVID ya segitu. Tidak ada COVID ya segitu. Tapi sudah mencapai nisab. Maka ketika sudah genap 1 tahun, dia pun harus mengeluarkan zakat. Ya, nah, karena itu sudah dianggap termasuk orang yang masih kaya, orang yang mampu itu ketika sudah mencapai nisab. Maka yang dipikirkan bukan, oh, tapi saya biasanya lebih banyak dari ini. Yang dipikirkan adalah lebih banyak lagi orang-orang yang lebih miskin, lebih menderita daripada dia. Dia alhamdulillah masih dapat keuntungan yang luar biasa itu. Banyak itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, yang selanjutnya. Assalamualaikum. Ini dari Ibu Gusti Dwi Yani Kusuma. Bagaimana perhitungan zakat mal yang sudah lewat haulnya? Baik. Yang penting untuk kita ketahui, sebenarnya zakat itu hanya ada 2 kategori ya. Ada zakat fitri, zakat mal.
kita seringkali menyebut zakat fitrah. Nah, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Zakat fitrah itu dimunculkan oleh para ulama. Istilah fitrah itu sebagai lawan dari mal. Kalau mal itu mensucikan harta, kalau fitrah itu mensucikan jiwa. Kan diri. Tapi kalau yang dalam redaksi hadis Nabi itu zakatul fitri. Artinya zakat yang dikeluarkan setelah selesai melaksanakan ibadah puasa. Al-fitr itu artinya setelah kita selesai puasa, berbuka, sudah tidak lagi puasa. Jadi tapi boleh saja kita menggunakan zakat fitrah ya. Nah, nanti jangan kaget kalau ada ulama di Samarinda yang menyatakan zakat fitrah itu salah. Nah, tidak. Itu sejak ulama-ulama salaf dulu di kitab-kitab literatur salaf, literatur turas itu banyak juga menggunakan zakatul fitrah, bahkan sebagian menggunakan zakatul abdan, zakatul badan, zakat badan. Jadi hanya dua itu, fitri dan mal. Termasuk juga zakat profesi, itu masuk dalam kategori zakat mal. Nah sekarang langsung ke pertanyaan, bagaimana kalau umpama haulnya sudah lewat? Contoh, dia menjadi PNS umpama ya. Meskipun zakat profesi ini masih khilafiyah ulama, tapi mayoritas ulama dunia kontemporer sekarang ini menyatakan zakat profesi hukumnya wajib. Karena sangat tidak adil kalau petani yang 1 tahun hanya mendapatkan umpamanya 1,3 ton kuintal, 1323 kilogram, yaitu 1 ton 323 kilogram, mereka wajib zakat. Sementara orang-orang yang profesional yang gajinya bisa 1 tahun 1 miliar umpamanya, atau bisa ratusan juta, kok tidak wajib zakat? Itu salah satu alasan utamanya dengan menggunakan qiyas aulawi. Qiyas aulawi. Seumpama ada seorang PNS, dia baru diangkat menjadi seorang PNS, umpamanya Januari. 1 tahun gajinya sudah mencapai nisab. Maka harusnya ketika sudah haul itu termasuk wujuban faurian, harus segera dibayarkan zakatnya itu. Tapi boleh juga pembayaran zakatnya itu kalau sudah yakin bahwa nanti di akhir tahun jumlah totalnya itu mencapai nisab, boleh setiap bulan itu dicicil. Setiap bulan dikeluarkan 2,5%, sebulan 2,5%. Juga boleh. Itu bahkan termasuk mempercepat baro'atu zimmah, sangat baik sekali. Karena biasanya kalau kita kumpulkan 1 tahun nanti ada saja itu kebutuhannya. Apalagi kalau lebih bagus lagi sebelum masuk ke kantong bendahara rumah tangga. Karena biasanya kalau sudah masuk bendahara rumah tangga agak susah lagi keluarnya itu. Ya, bagus dikeluarkan lebih dulu itu. Kemudian bagaimana kalau ternyata lewat? Harusnya bulan Januari tahun depannya dia mengeluarkan zakat, ternyata lewat sampai bulan Maret atau April. Maka tetap itu harus dikeluarkan. Itu namanya mengqadha zakat yang belum sempat kita kerjakan. Bahkan kalau di dalam aturan Islam sebenarnya orang yang jelas-jelas dia terkena kewajiban zakat, tapi dia enggan untuk membayar zakat, boleh pemerintah itu mengambil paksa. Boleh mengambil paksa. Tapi harus diatur dalam undang-undang. Kalau kita sendiri yang tetangga ini kaya ini tuh ambil aja sudah, rampok ya enggak boleh kalau seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kalau sudah lewat haul, entah itu lewat 1 tahun, 2 tahun, maka berarti per tahun itu ya dia mengqadha. Baru nanti tahun berikutnya juga demikian. Sama seperti emas, umpamanya emas ya. Emas ini kan termasuk yang dizakati tiap tahun dia. Dia tidak hanya 1 kali, tapi tiap tahun dia dizakati emas itu. Umpama tahun ini dia sudah haul, tapi belum zakat. Tahun depan, tahun kedua dia belum zakat juga. Tahun ketiga dia baru sadar, dapat hidayah, akhirnya dia mau bayar zakat. Maka 3 tahun dia harus keluarkan zakatnya itu. 3 tahun dia keluarkan zakatnya. Hanya 2,5% saja. 2,5%. Sedikit sekali itu 2,5% itu. Bagi orang-orang yang punya keimanan yang kuat. Ya. Tapi kalau yang mohon maaf umpamanya terlalu berhitung atau cinta dunianya berlebih, maka jangankan 2%, 1% pun mungkin berat dia keluarkan. Nah, jadi harus diqadha ketika sudah keluarkan. Lewat haul. Dalilnya diantaranya dainullahi ahaqqu bil qadha. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk diqadha dibandingkan hutang kepada manusia. Baik, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ya, silakan. Lanjut. Ini dari Teh Hedi ya.
Teh Hedi, pertanyaannya, zakat memang baik untuk mengatasi kemiskinan. Namun, praktiknya bagaimana supaya zakat betul-betul mengurangi kemiskinan? Undang-undang zakat tidak mewajibkan untuk membayar zakat. Sementara dalam Islam, seperti yang dicontohkan Abu Bakar, mewajibkan dan malah memerangi bagi mereka yang tidak membayar zakat. Bagaimana pandangan Ustadz? Nah, itu gimana tuh, Baik. Ustadz? Baik. Sebenarnya pemerintah lewat PP nomor 60 tadi ya, PP 60 tahun 60 2010. 2010 itu sudah mengatur bahwa kita wajib mengeluarkan zakat. Wajib. Di fatwa MUI juga tercantum demikian. Di hukum Islam juga jelas demikian. Hanya saja memang yang kurang adalah eksekusi. Ini yang kita belum punya. Berbeda dengan contohnya masalah pajak. Kalau pajak itu kan jelas itu, umpamanya usaha, kemudian tidak bayar pajak, dia mau meminta atau memperpanjang izinnya. Kalau dia belum bayar pajak, nggak bisa terbit itu. Nah, jadi kekurangan di kita ini dalam regulasi adalah belum adanya institusi yang diberikan kewenangan penuh untuk mengeksekusi masalah zakat sekaligus dengan sanksinya, dengan punishment-nya. Yang belum ada punishment-nya ini. Kalau himbauan, aturan, PP-nya itu insya Allah sudah lengkap sekali. Hanya saja itu tadi, sebuah aturan ketika tidak ada punishment, memang akan sangat rawan sekali aturan itu banyak dilanggar oleh masyarakat. Maka itulah memang yang harus terus kita lakukan adalah sosialisasi secara masif, kemudian gerakan penyadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat, baik bagi kebaikan pribadi kita, keluarga kita, keberkahan hidup kita, dan juga keberkahan ekonomi kita. Kita perlu sampaikan hadis Nabi contohnya, mana qasat shadaqatun min malin, tidaklah berkurang harta karena sodakoh. Allah tidak menambahkan pada sodakoh kecuali keberkahan dan seterusnya. Itu sangat banyak sekali. Bahkan Allah janjikan apa itu umpamanya masalul ladzina yunfiqun amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu kita terus sampaikan itu bahwa kita berzakat atau bersedekah itu paling tidak ganjarannya adalah dibalas 700 kali lipat. Nah, ini harus masif kita sampaikan. Maka insya Allah kalau kita semuanya bekerja sama, ini akan ada kesadaran. Akan tapi memang akan lebih baik lagi kalau ada instrumen yang seperti di zaman sahabat Abu Bakar dulu, itu memaksa orang-orang yang tidak mau bayar zakat untuk membayar zakat. Kenapa kok dipaksa? Itu dulu padahal prosesnya ketat dan prosesnya itu alot. Beberapa sahabat senior, di antara sahabat Umar mengatakan tidak setuju memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat. Kenapa? Karena kondisi Madinah sendiri saat itu lagi lemah. Banyak kabilah-kabilah yang berusaha memisahkan diri. Yang lain masih berkabung dengan wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi sahabat Abu Bakar tetap berkeras, tetap tegas untuk memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Kenapa? Karena beliau melihat itu tadi. Seandainya orang satu kabilah tidak bayar zakat, kemudian dibiarkan, maka akan merembet kepada kabilah-kabilah yang lain. Maka ada di antara rukun Islam yang kemudian tidak dilaksanakan, karena ini merupakan bagian dari pondasi Islam, maka Islam akan rapuh dan akan runtuh. Akhirnya diperangi. Nah, itu mungkin yang perlu dipertegas adalah itu ya, tentang masalah itu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar betul-betul mengentaskan kemiskinan? Tadi sebenarnya di dalam kitab-kitab fikih, kajian-kajian fikih sudah diterangkan. Yang terbaik itu adalah kalau orang-orang yang masih bisa efektif bekerja, masih kuat, apalagi dia punya skill, hanya saja tidak punya modal, maka bisa dikasih modal. Boleh, kasih modal itu. Artinya zakatnya sebagai modal dia berusaha, membuka warung kah, dan seterusnya. Atau diberi peralatan yang sesuai dengan skill dia. Sehingga jangan hanya sekedar prinsipnya asal rata, tidak. Tapi prinsipnya adalah bagaimana tahun ini kita punya target umpama mengentaskan 10 orang miskin. Betul-betul mentas. Betul-betul dia selesai dari status orang miskin. Sehingga dia menjadi orang yang kaya. Tahun depan dia tidak lagi menerima uluran zakat, tapi dia yang kemudian berzakat membantu saudara-saudaranya.
Itu yang terbaik seperti itu. Hanya saja memang ada juga kendala-kendala dan penerapan ini karena di tengah masyarakat banyak yang masih melihat kepada kuantitas kuantitas afrodul asnaf, kuantitas orang-orang yang mendapatkan zakat di dalam satu asnaf. Tapi kurang melihat kualitas. Kualitasnya kira-kira seberapa berperankah zakat. Nah, kalau mama zakatnya hanya dibagikan 5 kilo, 4 kilo, ya untuk makan beberapa hari saja habis. Tapi bagaimana kalau seumpamanya dia dikasih modal untuk berusaha, kasih modal umpamanya 5 juta, kemudian dia usaha. Maka kalau dia betul-betul dan sungguh-sungguh serta punya skill, maka insya Allah tahun depan dia tidak lagi menjadi mustahik zakat, tapi dia akan menjadi muzaki yang bantu orang-orang lain. Dan ini sebenarnya alhamdulillah ada beberapa instansi yang menerapkan. Mohon maaf, contoh saya sebutkan PLN Samarinda. PLN Samarinda baik yang di Gajah Mada, Jalan Gajah Mada, ataupun yang di Tengkawang. Itu saya juga terlibat aktif di situ ya, karena sering dimintai pendapat tentang masalah zakat, dan bahkan ketika penyerahan zakat itu saya hadir. Itu orang-orang yang memang betul-betul punya skill yang masih muda, dia ditanya, diverifikasi. Anda keahliannya apa? Pengen usaha apa? Saya pengen berjualan, namanya mie ayam. Kira-kira berapa modal yang dibutuhkan untuk itu? Saya butuh untuk rombong sekian, untuk modal awal sekian. Dikasih, momennya ada 10 juta satu orang itu, 10 juta. Nanti orang-orang ini akan terus dipantau bagaimana dia. Alhamdulillah kebanyakan dari orang-orang meskipun yang dapat itu 1 tahun mungkin hanya kadang 10 orang, ada juga sampai 20 orang ya, karena PLN Samarinda lumayan banyak. Kadang 15 orang. Tapi ketika modal yang dikasih itu besar, tahun depan dia nggak dapat lagi. Dia tidak lagi berstatus sebagai orang fakir atau miskin, tapi dia sudah menjadi orang yang mampu dan menjadi muzaki. Nah, itu mungkin yang penting untuk dilakukan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Ini mungkin langsung saya rangkum pertanyaannya Ustaz, karena memang ini mengingat jam 3 ya Ustaz ya, 04. Takut keburu azan. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Nurul Fajri. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, hukum membayar zakat fitrah dengan uang dan membayarnya secara online, apakah boleh dilakukan melihat kondisi negara kita yang seperti ini terkait dengan COVID-19? Itu terkait dengan bagaimana, boleh nggak sih kita bayar zakat secara online gitu Ustaz? Karena mungkin kan kita agak susah gitu pergi untuk membayarnya langsung. Terus yang selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum, ini dari Rizky Ramadan. Apakah sah membayar zakat tanpa melakukan ijab kabul atau bersalaman? Sekarang kita ini kan lagi social distancing atau physical distancing ya Ustaz ya. Apakah sah tuh kalau semuanya bayar zakat tapi nggak bersalaman atau melakukan ijab kabul dalam hal bersalaman? Terus lanjut, mungkin nanti diulang lagi Ustaz tentang zakat profesi. Tadi kata Ustaz bahwa zakat profesi itu mirip dengan zakat mal. Mungkin lebih di ini karena ada pertanyaan dari Erna Dewi. Dia mohon pencerahannya Ustaz mengenai zakat profesi. Terus selanjutnya, lanjut. Jika membeli barang dari uang yang sudah dikeluarkan zakatnya, apakah tetap dikenakan zakat malnya? Nah, terima kasih Ustadz. Itu Ustadz bisa ulang lagi pertanyaan. Yang terakhir tadi apa? Jika membeli barang dari uang yang sudah dikeluarkan, jika membeli barang dari uang yang dikeluarkan zakatnya, apakah tetap dikenakan zakat malnya? Baik. Itu ada di chat WhatsApp, di chat Zoom Ustaz, kalau memang mau lebih langsung lihat. Terus ada lagi satu Ustaz, Teh Hedi lagi nanya nih. Tadi Gusti Dwiyani Kusuma nanyanya, wajib ya Ustaz kalimatnya Pak di pasal berapa ya? Kalau diwajibkan biasanya ada sanksi yang diberikan pemerintah bagi mereka yang tidak membayar zakat. Apa sanksinya? Nah, apakah memang ada peraturan gitu Ustaz dari pemerintah terkait dengan sanksi bagi yang nggak bayar zakat itu sanksinya apa sih? Padahal ini kan ada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010. Mungkin di situ ada tuh dijelaskan mungkin sanksi terhadap orang yang tidak mau membayar zakat, namanya gitu. Mungkin bisa dijawab dari yang boleh nggak sih bayar zakat itu secara online? Baik, yang pertama, boleh tidak bayar zakat secara online? Boleh. Bayar zakat boleh,
Dan ini masuk dalam pembahasan, kalau pengen lebih detail bisa lihat dalam pembahasan nakluz zakah. Nakluz zakah yaitu memindah zakat. Baik. Meskipun itu di luar daerah. Meskipun itu di luar daerah. Apalagi yang masih satu daerah. Contohnya Samarinda, bayarnya di Samarinda juga. Maka sepakat boleh itu. Tidak harus kita datang langsung. Harus datang langsung. Niatnya kapan tadi? Niatnya ketika kita pas klik terakhir umpamanya, saat klik terakhir transfer kirim itu kita niati umpama nawaitu nukhrija zakatal mali atau zakatul tijarati atau zakatul fitri fardhullahi ta'ala an nafsi fardhullahi ta'ala umpamanya. Sah itu boleh. Kemudian pakai uang. Nah, boleh atau tidak? Saya perlu sebutkan dan perlu detailkan tentang masalah pembahasan ini karena memang banyak yang mungkin kurang detail ketika memahami tentang masalah zakat uang. Zakat uang ini yang membolehkan diantaranya adalah Imam Abu Hanifah. Ini zakat fitri ya. Zakat fitri. Kalau zakat tijaro dengan zakat zakat tijaro dengan zakat naqd itu Imam Bulkini juga membolehkan. Imam Bulkini itu dari kalangan Syafi'iyah, Imam mazhab Syafi'i. Yang membolehkan zakat fitri pakai uang Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kemudian Imam As-Sawri, kemudian Imam Hasan Al-Basri, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian termasuk juga Imam Bukhari. Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kemudian ada juga kita lihat dalam syarah kitab Al-Yaqutun Nafis, itu tulisan Syekh Asy-Syatiri ya. Kemudian Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir juga membolehkan. Nah, selama ini banyak pemahaman bahwa kalau kita membayar pakai uang mengikuti mazhab Hanafi, berarti ukurannya harus pakai standar mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu dia tidak 2,5 kilo atau 2,7 kilo, tapi dia itu 3,8 kilo. Berarti harusnya uangnya itu seharga 3,8 kilogram beras. Tetapi ini tidak. Kita boleh saja ikut pendapat Imam Bukhari yang juga mazhabnya Syafi'i yang membolehkan gunakan uang. Kemudian atau yang tulisan Imam Asy-Syatiri itu termasuk Syafi'iyah. Kemudian Imam Bulkini meskipun beliau di tulisannya menyebutkan di tijarah serta naqd, tapi kalau melihat ilatnya, bahwa ilat beliau itu yang paling dibutuhkan itu apa? Kalau orang-orang zaman sekarang yang paling dibutuhkan itu uang, maka boleh menggunakan uang. Nah, jadi tetap yang mazhab Syafi'i yang kita anut di sebagian besar Indonesia, mazhab Syafi'i, tidak harus berpindah ke mazhab Hanafi untuk zakat pakai uang. Cukup ikut mazhab Syafi'i, Imam Bukhari, kemudian Imam Bulkini atau juga Imam Asy-Syatiri, silahkan ikut, itu boleh menggunakan uang zakat fitri. Jadi tetap nominalnya 2,5 kilogram. Seharga itu saja, tidak perlu sampai seharga 3,8 kilogram. Dan insya Allah zakat uang di kondisi semacam ini sangat dibutuhkan dan lebih maslahat bagi kita semua. Baik. Kemudian yang berikutnya, apakah sah bayar zakat tanpa melakukan ijab qabul atau bersalaman? Sah. Ijab qabul atau bersalaman itu tidak menjadi syarat sah dalam zakat. Tidak. Yang menjadi syarat sah itu adalah niatnya. Niatnya itu yang menjadi syarat. Kemudian bayarnya ke siapa? Nah, ini penting sekali ya. Usahakan bayar kepada amil yang resmi yang ditunjuk oleh yang mendapatkan SK dari pemerintah. Karena nanti berbeda konsekuensinya. Kalau kita bayar kepada amil yang resmi yang dapat SK dari pemerintah, termasuk Laz ya, LAZ atau Baznas atau juga di masjid-masjid, tapi yang ada SK-nya, maka status mereka itu amil itu adalah wakil dari mustahik. Sehingga kalau kita sudah serahkan kepada mereka, meskipun uang itu atau beras itu belum sampai mustahik, itu kita sudah gugur kewajiban zakat. Karena mereka resmi menjadi amil. Tapi kalau hanya sukarelawan yang tidak mendapatkan SK resmi dari pemerintah sebagai amil, maka ini yang perlu hati-hati. Karena kita memberikan kepada mereka, mereka itu statusnya wakil dari kita. Wakil dari muzaki. Kalau beras atau uang itu belum sampai kepada mustahik, maka belum gugur zakat kita.
belum gugur kewajiban zakat kita. Kalau ternyata ada penyelewengan, tidak sampai kepada mustahik, kita wajib bayar zakat 2 kali. Nah itu, maka diusahakan zakatnya kepada amil yang memang mendapatkan SK dari pemerintah. Ya, jadi sah meskipun tidak pakai ijab qabul atau bersalaman, yang penting niat. Ya. Kemudian mohon pencerahannya mengenai zakat profesi. Baik, zakat profesi tadi sudah saya sebutkan, masih ada khilafiyah sebenarnya. Tetapi mayoritas ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah Zuhaili, termasuk Profesor Didin Hafiduddin, dan yang lain-lain termasuk Syekh Qardawi yang sekarang ini menyatakan zakat profesi hukumnya wajib. Bagaimana zakat profesi itu? Ya standarnya sama seperti zakat emas, bisa ya pakai itu. Tapi kalau saya Qardawi membagi, lihat profesinya. Kalau dia profesi-profesi yang menghasilkan gaji sangat besar, sekali dia dapat sangat besar. Contohnya adalah pengacara umpamanya. Pengacara apalagi Hotman Paris, seperti Hotman Paris, pengacara 7 miliar, sekali kasus langsung dapat 7 miliar umpamanya. Maka tanpa harus menunggu haul. Begitu dia dapat langsung bayar. Disamakan dengan apa? Dikiaskan dengan zuru' wathimar, yaitu karena ada biaya-biaya maka 5% untuk yang profesi yang seperti itu. Tetapi kalau profesi seperti guru atau PNS atau buruh yang sekali dapat tidak bisa langsung mencapai 1 nisab, maka dia perlu ada haul 1 tahun dulu baru kemudian dia bayar. Tapi kalau mamanya dia cicil per bulan pun juga membolehkan. Nah seperti itu. Jadi kalau yang profesi yang besar gajinya seperti tadi pengacara atau apa yang langsung sekali dapat banyak, kontraktor mamanya juga kontraktor, maka itu dia 5% langsung ketika dia dapat, tidak perlu menunggu haul, disamakan dengan az-zuru'. Tapi kalau untuk profesi-profesi yang gajinya 2 juta, 3 juta, 5 juta, ini kan belum 1 nisab ini, ketika dapat menerima langsung, maka perlu dikumpulkan dulu menjadi haul. Ya, jadi ini bagus sekali untuk dipraktekkan. Tapi mohon maaf, zakat profesi itu tidak semua barang yang kita punya itu dizakati, tidak. Mobil yang kita gunakan tidak wajib dizakati, rumah yang kita tempati tidak wajib dizakati, celana, baju yang kita pakai tidak ada zakatnya, itu dipakai sehari-hari, tidak ada unsur an-namaknya, unsur berkembangnya tidak ada. Kemudian jika beli barang dari uang yang sudah dikeluarkan zakatnya, apakah tetap dikenakan zakat mal? Tidak. Jadi kalau kita membeli barang itu tidak ada kewajiban zakat kalau kita membeli barang itu. Tapi kalau kita mau sedekah silahkan. Kalau kita menjual barang tapi profesi kita bukan jual beli barang itu, umpamanya kita menjual mobil, tapi bukan profesi kita sebagai pedagang penjual mobil, maka kita habis menjual mobil, bagus kalau kita mau menyisihkan 2,5%, tapi tidak wajib zakat menurut mayoritas ulama. Ya. Jadi kalau kita uang sudah dizakati, kemudian kita gunakan untuk membeli sesuatu, tidak ada lagi zakatnya sudah. Yang berikutnya, di pasal berapa ya tentang kewajiban zakat? Saya belum ngecek ulang ya pasal berapanya, tetapi memang di dalam undang-undang itu ya memang isinya adalah bagi umat Islam yang bagi umat Islam ya wajib untuk melaksanakan atau mengeluarkan zakat. Tetapi itu tadi gini, tidak setiap undang-undang itu pasti kemudian ada sanksinya ya, terutama untuk undang-undang yang ada di dalam undang-undang Islam. Ya contohnya kayak masalah warisan, itu aturan-aturannya jelas sekali, tetapi banyak sekali yang tidak ada sanksi tegasnya. Termasuk juga mohon maaf masalah nikah siri. Nikah siri itu undang-undangnya jelas, tapi dalam penerapan sanksinya juga masih simpang siur itu. Apalagi yang kaitannya dengan kesadaran seperti ini. Dan banyak orang yang tidak mengetahui seperti zakat. Nah, itu nanti mungkin bisa dicari lagi ya untuk lengkapnya itu di pasal berapa tentang masalah himbauan, aturan, kewajiban untuk bayar zakat bagi orang-orang yang sudah mengeluarkan zakat. Ya. Itu dulu mungkin. Ya. Baik. Mungkin itu dulu Ustadz pertanyaannya. Alhamdulillah semua pertanyaan juga sudah terjawab dengan baik. Dan insya Allah juga semua peserta, teman-teman semua yang hadir di diskusi ini juga mengerti karena memang sangat jelas sekali Ustadz
pemateri kita menjelaskan bagaimana apakah zakat itu boleh pakai uang, boleh pakai online, bagaimana apa itu zakat profesi dan lain sebagainya. Karena mungkin waktunya sudah 15.17, mohon maaf Ustadz, asar jam berapa? Apakah sudah ada pergerakan di masjid Ini Al-Ma'ruf? sudah baru murotal biasanya 10 menit ke depan biasanya. Jam Oh, baik. 15.30 masuk ke Baik. Mungkin itu di ya nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 23 Indonesia nomor 11 nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat ya, Ustaz. Ya. Mungkin bisa diulang, Ustaz? Nomor 23 tahun 2011. Undang-undang apa, Ustaz? Undang-undang Republik Indonesia. Oh, udah ya. RI nomor 2011 tentang pengelolaan zakat. Baik. Mungkin itu untuk jawaban yang terakhir. Kalau nggak salah Teh Hedi tadi yang jawab. Baik Ustadz, mungkin itu dulu Ustadz pertemuan kita untuk diskusi online pada sesi kali ini. Sebelum saya tutup, Ibu Masyarah Rahmi bilang terima kasih banyak Ustadz. Baik, mungkin kesimpulan dari diskusi kita pada siang menjelang sore ini adalah pertama, zakat itu memiliki peranan yang sangat penting ya dalam stabilitas perekonomian, khususnya di masa pandemi COVID-19, salah satunya dengan perluasan makna fisabilillah. Terus kita juga harus memahami bahwa hikmah dari COVID-19 ini melalui PowerPoint PPT yang di-share oleh Ustadz Syakur. Yang pertama, bagaimana kita harus semangat tahun. Yang kedua, bagaimana kita bisa semangat solidaritas dan kepedulian sosial, walaupun kita berada di rumah, kita tetap harus peduli sosial ya Ustadz ya. Baik itu mungkin menyalurkan bantuan melalui media sosial, atau mungkin bisa menyumbangkan sedikit rezeki kita melalui para relawan-relawan COVID, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, momentum kembali kepada tuntutan agama tentang kebersihan, makanan halal, dan hidup sehat. Iya benar, bahwa kita tuh akhirnya tahu bahwa COVID-19 ini ternyata cara mencegahnya cukup sangat sederhana ya, dengan mencuci tangan, dengan kalau semuanya jalan-jalan kita harus melepas pakaian yang sudah kita kenakan dan mengganti yang baru, terus mencuci tangan sesering mungkin, menjauhi keramaian, bagaimana kebersihan itu sangat penting sekali, apalagi dalam Islam ya. Terus yang keempat, dekat dengan keluarga. Benar, ini manfaatnya banyak sekali dekat dengan keluarga. Salah satunya Ibu Masyarah Rahmi Hasan kemarin laporannya Ifkar sudah Iqra 4 ya. Sudah Iqra 4 selama COVID-19. Benar banget, Tes. Saingan sama Zahwa itu. Alhamdulillah. Akhirnya punya manfaat yang banyak, quality time-nya banyak banget, apalagi cikgu besar ini kan sangat sibuk ya, sibuk banget, dan mungkin juga teman-teman yang lain ya. Terus yang lanjut, melatih kesabaran. Benar, kita harus sabar, karena memang mungkin berada di full 24 jam di rumah itu juga melatih kesabaran ya, mengerjakan pekerjaan rumah yang monoton, itu aja, terus harus melatih kesabaran mungkin dengan anak atau dengan keluarga, menyediakan makanan berbuka puasa, sahur, dan lain sebagainya, juga melatih kesabaran ya, karena melawan ngantuk dan lain sebagainya. Terus yang keenam, menyempurnakan ikhtiar dan tawakal. Kita berdoa bersama, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, nggak balik-balik lagi, terus kita kembali ke kondisi normal. Dan semua apapun yang telah terjadi, insya Allah ada hikmahnya. Mungkin saya, Yanti Haryani, selaku kajian diskusi online pada siang menjelang sore ini mengucapkan banyak terima kasih kepada para penyelenggara. Terima kasih Cikgu Besar, Kakandaku yang baik hati. Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk menjadi moderator diskusi online ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga kepada para peserta dari YIN Langsa, ada beberapa, terus yang lain juga terima kasih banyak. Jika ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa japri kita di diskusi ini, akan kita sampaikan lagi ke Ustadz, mungkin bisa dijawab Ustadz untuk lebih detailnya lagi. Mungkin kita akan ketemu di next project ya. Saya Yanti Haryani undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sholat asar dan selamat berpuasa. Silahkan yang mau live, silahkan. Mungkin untuk sertifikat bisa di-share di grup ya, admin. Oke.
Silahkan kalau ada yang mau live,